Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, pujian, pengagungan kami. Bisa kami lantunkan, kami naikkan, biar Engkau saja yang disukakan. Kami bersyukur bisa ada dalam hadirat Tuhan. Kami juga menyerahkan sebentar kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Berbicara kepada kami, ajar kami Tuhan. Kami tahu, kami mungkin dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan. Tetapi tidak jarang kami juga dikoreksi. Biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami mau berubah. Sehingga hidup kami akhirnya makin menyerupai seperti Engkau, makin berkenan kepada Engkau. Dan juga kami menyerahkan Tuhan, pemberita firman Tuhan ini yang menyampaikan dan yang mendengarkan, sungguh mendapat berkat daripada Engkau sendiri. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan ya. Meskipun hari ini sebenarnya kita ibadahnya secara online ya, karena keadaan negara kita khususnya DKI Jakarta begitu marak dengan pandemi COVID. Dari 33.000 sebagian ada di Jakarta. Namun demikian ada beberapa yang hadir. Kita bersyukur bisa datang beribadah kepada Tuhan. Saya bacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Markus 1 ayat 35. Saya bacakan sampai ayat yang 39 ya. Markus 1 ayat 35 sampai 39, demikian bunyi firman Tuhan. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Ayat 39, lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan perikop sebelumnya yang terdapat di dalam ayat 21 sampai 34 ada dua peristiwa yang terjadi di sana. Markus menceritakan yang pertama bahwa Yesus mengusir roh jahat yang merasuk seseorang di rumah ibadat mereka, yaitu di sinagoge. Dan yang kedua bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan mama mertua daripada Simon Petrus di rumah Petrus. Ya, setelah kedua peristiwa ini ada banyak orang datang berbondong-bondong ke rumah Simon Petrus, yaitu saat menjelang malam sesudah matahari terbenam. Nah, mengapa? Karena waktu itu adalah hari Sabat. Pada hari Sabat tidak diperkenankan seorang pun untuk melakukan aktivitas, bahkan menyembuhkan orang yang sakit. Walaupun ini konsep yang keliru. Tapi Yesus menyembuhkan orang banyak yang menderita berbagai macam-macam penyakit dan bahkan mengusir banyak setan. Ya, Yesus bahkan tidak memperbolehkan setan-setan itu untuk bercerita tentang dia karena mereka mengenal Tuhan Yesus. Kemudian kita masuk di dalam ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, tema kita Alone with God, ya, menyendiri dengan Tuhan. Ini berbicara tentang doa. Jadi hari ini kita akan bahas tentang doa. Ada orang tidak berdoa pada hari ini oleh karena apa? Oleh karena dia belum diajarkan pentingnya berdoa. Ada orang tidak berdoa kenapa dia malas berdoa. Ada orang berdoa karena rutinitas, labelnya saya ini orang Kristen jadi saya harus berdoa. Ada orang berdoa sungguh-sungguh karena dia mengerti pentingnya berdoa. Nah, melalui perikop firman Tuhan yang tadi saya sudah bacakan, ya saya akan memaparkan beberapa hal tentang berdoa dan sebagian saya ambil dari komunitas Cambium karena dulu saya pernah belajar, yaitu pelajaran yang pertama tentang berakal, pelajaran yang ketujuh yaitu tentang berdoa. Yang pertama, berdoa merupakan hak istimewa anak Tuhan untuk apa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam ayat 35 dikatakan, Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pertanyaannya adalah, apa itu doa? Berdoa adalah bagian daripada disiplin rohani. Disiplin rohani itu adalah saat teduh bagaimana membaca firman Tuhan, bersekutu, bersaksi, dan bahkan berdoa. Berdoa itu ada di dalamnya. Bahkan di dalam saat teduh juga ada bagian berdoa di
dalamnya. Dan bahkan dari semua disiplin rohani ini, Richard J. Foster dalam bukunya Celebration of Discipline, dia mengatakan bahwa doa itu adalah yang paling sentral dari semua disiplin rohani yang ada. Mengapa? Karena doa itu mengantarkan komunikasi dengan Tuhan secara terus menerus. Doa merupakan hak istimewa anak Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Semuanya itu terjadi oleh karena apa? Oleh karena darah Yesus. Oleh karena darah Yesus ini impact-nya. Kita ini sekarang dengan penuh keberanian dapat apa? Masuk ke dalam tempat kudusnya. Oleh karena apa? Yang pertama, Yesus itu sudah membukakan jalan yang baru dan bahkan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa kita sekarang mempunyai seorang imam besar yang menjadi kepala rumah Allah. Oleh karena semuanya ini, ya, kita semua diundang untuk menghadap kepada Allah. Ini namanya hak istimewa, kita diundang untuk menghadap kepada Allah. Ini yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Artinya kita bisa datang kapan saja, di mana saja, ya, untuk membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan dengan Yesus sebagai pengantaranya. Bapak, Ibu, Saudara sekali, saya ingin mengatakan doa itu adalah hak istimewa loh. Di dalam perjanjian lama, betapa sulitnya seseorang untuk datang kepada Tuhan. Tidak sembarangan untuk datang kepada Tuhan. Tidak mudah. Harus ada seorang pengantara. Dan pengantara ini itu adalah seorang imam atau imam besar. Karena imam besar atau imam ini dikhususkan, ya, bagi kita, bagi umat, sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Seorang imam besar pakaiannya saja begitu khusus, begitu istimewa. Ya, imam ini juga nggak sembarangan, dari suku Lewi, begitu istimewa dan kita tidak mudah untuk datang kepada Tuhan. Dia pakai pakaian kudus sebagai perhiasan kemuliaan. Ada baju yang harus dibuat untuk Harun sebagai imam besar, itu namanya baju efod. Baju efod itu ada tutup dadanya, ada gamisnya, ada kemeja ada yang ada raginya, ada serban, ada ikat pinggangnya. Berdasarkan Keluaran 28 ayat 33 harus ada hiasan buah delimanya, ada giring-giringnya, ada kerincingnya dan lain sebagainya. Sebelum dia masuk ke dalam kemah suci, harus memotong seekor lembu jantan sebagai sebagai korban penghapusan dosa. Dan mengadakan pendamaian bagi dirinya dan bahkan bagi keluarganya. Tidak mudah. Makanya saya ingin mengatakan bahwa doa itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini betapa istimewanya kita, betapa mudahnya bagi kita untuk datang berdoa kepada Tuhan. Mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Doa merupakan sedemikian sederhana sehingga anak kecil saja bisa melakukannya. Mari berdoalah. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Panjatkan permohonan kita, pergumulan kita, apapun itu kepada Tuhan kita. Doa juga merupakan pekerjaan yang teramat mulia dan juga teramat kudus. Mari datanglah, berdoalah, muliakan Tuhan, kuduskan diri kita, panjatkan doa kita, pergumulan kita, permohonan kita. Saya yakin dan percaya kalau sudah kita lakukan itu, Tuhan akan mendengarkan doa kita dan akan menjawab doa kita. Karena tidak terhalang oleh dosa kita. Dalam satu buku, To Be See, Not to Pray, terlalu sibuk untuk tidak berdoa. Di sana dikatakan, ini satu karya Bill Hybels. Di sana dikatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah damai sejahtera. Tuhan kita itu memiliki kekuatan loh. Tuhan kita berkehendak loh. Tuhan kita itu Allah yang sanggup. Mari datang berdoa di hadapan Dia. Apapun kesulitan kita, tantangan kita, pergumulan kita, air mata kita, penderitaan kita, datang kepada Dia. Dia sanggup menolong kita. Berdoa bukan saja hak istimewa anak Tuhan. Berdoa bukan saja berkomunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Tapi berdoa itu adalah komunikasi dua arah loh. Antara kita dengan Tuhan. Berdua saja. Filipi 4 ayat 6 dan 7 mengatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya,
Bahwa di dalam doa ini ada penyembahan yang dilakukan, ada pujian yang dinaikkan, ada ucapan syukur yang dipanjatkan, ada pengakuan dosa yang kita akui, ada permohonan yang diminta kepada Tuhan, ada doa syafaat yang dinaikkan di hadapan Tuhan, dan bahkan itu berdasarkan firman Tuhan dan di dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga komunikasi ini terjadi dua arah, di dalam roh dan dalam kebenaran. Tuhan banyak kali bisa memakai berbagai cara supaya Dia bisa berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, Alkitab ini, firman yang tertulis, pemberitaan firman Tuhan hari ini, ya, atau lagi pujian yang tadi kita naikkan. Tuhan bisa berbicara kepada kita. Tuhan juga bisa berbicara melalui pemikiran kita, gagasan kita yang datang dalam benak kita, atau keinginan kudus yang timbul di dalam hati kita. Atau bisikan batin, ya, untuk kita mengatakan sesuatu, untuk kita melakukan sesuatu. Atau juga bisa melalui keyakinan yang menggugah dan menantang kita. Allah bisa berbicara dalam damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Jaminan yang datang di tengah kegalauan yang pada saat ini, misalnya pandemi, Tuhan bisa berbicara melalui kata-kata peneguhan yang disampaikan oleh orang lain. Ya, kita ketemu dengan orang lain, dia berbicara dari hati ke hati kepada kita. Tiba-tiba, wah, ini kok pas banget dengan kebutuhan saya. Bisa dengan apa peneguhan yang disampaikan orang, bisa juga dengan suara yang kita dengar, bisa dengan penglihatan visi atau mimpi yang Tuhan berikan. Ya, bahkan di dalam firman Tuhan ada ayat Tuhan memberikan mimpi. Ya, kalau pada saat ini stop itu artinya buat kita saja nggak bisa kita share, ya, karena ini bersifat pribadi. Allah bisa berbicara dengan berbagai hal. Allah juga akan berbicara kepada kita apa? Melalui doa kita datang di hadapan Dia, ya, berdua dengan Tuhan. Kita buka mulut kita, keluh kisah kita, permohonan kita, doa kita, apapun Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui doa. Ya, doa adalah hak istimewa berkomunikasi dengan Tuhan. Yang pertama terus menerus, yang kedua adalah dua arah itu. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Di dalam doa kita apa? Kita bisa bersekutu, kita bisa berelasi, kita bisa berintimasi dengan Tuhan. Yesus pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ya, sebelum Dia melakukan apapun, Ia bangun, Dia pergi keluar, Dia pergi ke tempat yang sunyi, ngapain? Dia berdoa. Yesus berkomunikasi dengan Bapaknya. Yesus bersekutu, berelasi, berintimasi dengan Bapaknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, melalui doa, ya, yang pertama dari sisi Tuhan, Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 14a mengatakan kepada kita, asal kita berseru, kita datang berdoa kepada Dia, kita mencari Tuhan, kita menanyakan Dia dengan segenap hati. Waktu kita berseru, waktu kita datang, Tuhan akan izinkan apa? Dia akan mendengarkan doa kita. Waktu kita mencari Dia, Dia akan apa? Izinkan kita menemukan Dia. Waktu kita menanyakan Dia dengan segenap hati kita, Tuhan akan memberikan kita untuk apa? Menemukan Dia. Nah, ini yang harus kita lakukan. Itu apa? Berseru, berdoa, cari Tuhan, ya. Tanyakan kepada Tuhan dengan segenap hati dari hati kita yang terdalam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi Tuhan, bahwa Tuhan ingin apa? Kita ini meminta kepadanya dan apa? Menikmati sukacitanya. Maka kita perlu apa? Perlu berdoa, ya. Perlu apa? Jangan kita enggak berdoa. Ya, bagaimana kita bisa meminta kepadanya menikmati sukacitanya kalau kita enggak datang berdoa kepada Dia? Kita juga apa? Perlu memohon, perlu meminta. Jangan kita enggak meminta, ya. Mintalah maka kamu akan menerima, bahkan apa? Penuhlah sukacitamu. Firman Tuhan mengatakan demikian kepada kita. Yang ketiga, bahwa Tuhan ingin kita terlibat di dalam karyanya dan memuliakan Dia. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 12 sampai 13 saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam
anak. Tuhan ingin kita terlibat. Di dalam ayat 39 dikatakan, Yesus pergi ke kota-kota yang berdekatan untuk apa? Memberitakan Injil. Lalu apa? Yesus pergi ke seluruh Galilea untuk apa? Memberitakan Injil dan mengusir setan-setan. Yesus terlibat dalam pekerjaan Bapa. Yesus juga mau kita terlibat di dalam pelayanannya, di dalam karyanya. Itu 3 dari sisi Tuhan. Ada 3 lagi itu dari sisi manusia, yaitu yang keempat, ya, dari sisi manusia. Manusia dirancang untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Blaise Pascal ini, dia adalah seorang filsuf, ya, seorang minatnya itu kepada filsafat, kepada agama, tapi dia punya hobi, ya. Hobinya itu matematika, geometri, proyektif gitu ya, dan bahkan akhirnya bisa menemukan namanya teori probabilitas, ya, bahkan mesin itu. Nah, ini satu kutipan dari dia yang begitu luar biasa. Dia mengatakan demikian. Terdapat suatu kekosongan yang Tuhan ciptakan dalam hati setiap orang yang tidak dapat diisi dengan benda ciptaan yang lain. Nggak bisa dengan namanya harta, kekuasaan, kedudukan, ini dan itu nggak bisa. Ya, kecuali oleh Allah Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Nah, manusia dirancang apa? Untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Sudah rancangannya demikian, nggak bisa lari gitu ya. Ya, kita harus bersekutu kepada Tuhan. Lalu yang kelima, manusia ditebus untuk memulihkan persekutuan dengannya. A.W. Tozer ya mengatakan demikian. Allah terus berusaha memanggil kita. Kenapa dipanggil? Karena manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Kejadian 3. Nah, lalu hidup apa? Terpisah dengan Tuhan, mati secara rohani. Sehingga apa, nanti muncul agama-agama untuk mencari Tuhan, ya, menyembah kepada Allah dengan cara yang salah. Tapi Tuhan memanggil supaya kembali pada hakikat semula Tuhan menciptakan kita, yaitu apa? Menyembah Dia dan menikmati Dia selama-lama. Ini tujuan yang sesungguhnya dari orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yaitu apa? Menyembah kepada Tuhan, menikmati Tuhan, ya, memuliakan Dia sepanjang umur hidup kita. Dan yang terakhir, manusia diubahkan melalui sarana persekutuan dengannya. Richard J. Foster mengatakan demikian. Berdoa adalah berubah. Doa merupakan salah satu sarana utama Tuhan untuk mengubah kita. Kalau kita sering datang berkomunikasi dengan Tuhan terus menerus dengan intent, 2 arah, kita bersekutu, kita berelasi, kita berintimasi. Semakin dekat kita menghampiri Tuhan, maka semakin kita merasakan satu kebutuhan di dalam hati kita, satu kerinduan dalam hati kita untuk menyerupai Tuhan kita. Akhirnya apa? Kita berubah. Ya, kita taati firman Tuhan, makin hari kita makin menyerupai seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah 6 alasan kenapa kita mau datang, harus datang berdoa di hadapan Tuhan. Ada satu pertanyaan. Mengapa kita perlu berdoa kepada Tuhan? Ya, kalau Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta. Kan Tuhan Maha tahu kan? Terus kita punya kebutuhan. Kita datang, Tuhan udah tahu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita mesti datang kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, permohonan kita, permintaan kita bukanlah inti daripada doa. Inti daripada doa adalah apa? Memasuki komunikasi untuk bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Itu yang penting loh. Ya, bukan permohonan kita, bukan permintaan kita. Ya, Tuhan itu bukan centeng kita, jaga kita datang, kita berelasi dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Tommy Tanner dalam bukunya The God Chaser atau Pemburu Tuhan, dia berkata demikian. Ya, ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita beribadah, apakah kita mencari tangan Tuhan atau wajahnya Tuhan? Ya. Ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita mau cari tangannya Tuhan apa wajahnya Tuhan? Kita mau cari berkatnya Tuhan atau pribadi Tuhannya? Nah, ini kita mesti jawab nih dalam hati kita. Mau tangan Tuhan apa Tuhannya? Ya tentu mau wajah Tuhan. Tuhannya lah. Ya. Mau berkatnya apa Tuhannya? Tuhannya. Ya. Bola basket harganya berapa sih? Ya, sekarang mungkin ratusan ribu gitu ya. Tapi kalau bola basket di tangan Michael Jordan itu bisa jadi berapa juta US dollar loh.
33 juta US dollar. Bola bisbol satu paling berapa? Enggak ada, ya mungkin enggak ada setengahnya daripada bola basket atau seperapatnya lah. Ya mungkin seperenamnya lah, beberapa dolar. Tapi kalau bola bisbol itu ada di tangan yang namanya seorang ahli bernama Mark McGwire. Ya, itu menjadi berapa juta US dollar? 19 juta US dollar. Satu raket tenis lapang kalau di tangan kita saya nggak bisa main, nggak ada artinya gitu. Paling buat main gitar-gitaran gitu, begitu ya. Ya, buat hibur anak kita gitu ya. Tapi kalau di tangan Serena Williams, ya banyak kejuaraan dia bisa menangkan di tangan Serena Williams. Lalu apa? Tongkat. Ya, tongkat paling buat mukul binatang kali kalau kita ya, atau kita buat berjalan. Tapi kalau tongkat itu di tangan Musa dan Tuhan memberkati bisa membelah laut Teberau, ya. Atau ketapel lah, ali-ali gitu ya di tangan kita. Ya paling jadi buat jepret burung gitu ya, atau anak yang nakal dari jauh. Dulu saya pernah dijepret pakai ketapel sama penjaga sekolah gitu, karena disuruh bubar nggak bubar-bubar. Tapi kalau di tangannya Daud, ya Tuhan memimpin jadi senjata yang luar biasa. 5 roti, 2 ikan di tangan kita. Ya habis makan sekeluarga ya, betul ya. Atau jadi sandwich sepasang gitu ya. Tapi di tangan Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan laki-laki. Jadi kita mau datang ke hadapan Tuhan. Mau berkatnya apa pribadinya? Tangannya atau wajahnya? Datanglah ya. Mau ketemu pribadinya, wajahnya, ya, maka yang lain akan mengikuti kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, itu apa? Doa mengawali tindakan dan pelayanan Tuhan Yesus. Ayat 38 sampai 39, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang, lalu pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Yesus berdoa, berkomunikasi terus-menerus dengan Bapaknya. Yesus bersekutu, berrelasi, berintimasi dengan Bapaknya. Yesus juga tahu misinya datang ke dalam dunia ini untuk apa? Memberitakan Injil, untuk mengajar, menyembuhkan orang yang sakit, mengusir kuasa-kuasa kegelapan, dan juga untuk datang menebus dosa manusia kita yang berdosa ini dengan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk melakukan semuanya itu, pelayanan itu di dalam dunia ini, Tuhan Yesus pertama-tama datang di hadapan Tuhan untuk apa? Untuk berdoa. Ya, ini dia awali seluruh aktivitasnya pelayanan dengan berdoa. Ini menunjukkan ketergantungan kepada Bapaknya. Betul, dalam satu sisi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dalam rupa manusia dia bisa mengandalkan dirinya, tetapi dia tidak melakukan semua itu. Tapi dia memberikan teladan dengan bergantung kepada Bapaknya. Ada banyak kali dalam peristiwa sebelum dia lakukan sesuatu, dia berdoa di hadapan Tuhan. Sebelum dia dibaptis, dia berdoa, lalu langit terbuka, Roh Kudus tuh turun. Sebelum dia mencari murid-muridnya yang 12 itu, dia doa malaman. Sebelum dia mengajar murid-muridnya tentang doa, dia berdoa. Jadi sebelum dia ngajar tentang berdoa, dia berdoa terlebih dahulu. Sebelum peristiwa Yesus berjalan di atas air yang sudah dikhotbahkan beberapa waktu yang lalu, dia naik ke atas bukit, dia berdoa. Sebelum dia mengusir setan, dia punya kehidupan tentang berdoa loh. Karena ada satu peristiwa, setan ini hanya bisa diusir dengan dengan kehidupan berdoa. Bahkan waktu dia bergumul akan naik ke atas kayu salib, dia berdoa tidak henti-hentinya di taman Getsemani. Tuhan bukan saja memberikan contoh ketergantungan kepada Bapa sebelum dia melakukan aktivitas dan melayani Tuhan, tetapi sesudah aktivitas, sesudah pelayanannya, bahkan dia berdoa. Itu yang pertama, yaitu terdapat di dalam Lukas 9 ayat 28. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran, Yesus bawa Petrus, bawa Yohanes, bawa Yakobus naik ke gunung buat apa? Berdoa setelah dia pelayanan. Lalu kedua, Tuhan Yesus
Mengajarkan kepada kita untuk mendoakan orang-orang yang dilayani. Waktu anak-anak dibawa, dia doakan anak-anak. Waktu Petrus sudah melenceng, akan jatuh, dia berdoa bagi Petrus supaya tidak gugur imannya. Dia juga di dalam Yohanes pasal yang ke-17, dia doakan murid-muridnya, bahkan dia mendoakan orang-orang yang percaya kepada dia. Lalu yang ketiga, Yesus juga memerintahkan untuk berdoa. Dia memerintahkan murid-muridnya untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia meminta murid-muridnya untuk berdoa supaya jangan jatuh di dalam pencobaan. Yesus juga memerintahkan untuk mendoakan musuh-musuh yang menindas kita, yang menganiaya kita, mendoakan orang yang mengutuk kita, mendoakan orang yang mencaci kita. Bahkan di poin yang keempat, dia mengajarkan tentang berdoa dengan apa? Doa Bapa kami. Kita sering mengucapkan doa Bapa kami. Ini Tuhan Yesus juga ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita. Bahkan yang kelima, dia memberikan prinsip-prinsip tentang doa. Mintalah maka kamu akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Lalu apa kalau doa? Jangan seperti orang munafik. Masuklah ke kamar, tutup pintu, berdoalah di sana. Doa juga jangan bertele-tele. Harus penuh dengan kepercayaan. Tidak jemu-jemu, ya. Tidak mengelabui mata. Doanya panjang-panjang seperti sastrawan gitu. Harusnya segini jadi segini. Ya, padahal intinya segini gitu ya. Panjang-panjang. Bukannya nggak boleh doa panjang-panjang ya. Kalau muter-muter juga supaya bisa didengar orang, ini bahasanya bagus banget gitu ya. Jangan lakukan seperti itu. Kalau kita punya kesalahan, orang lain punya kesalahan, ampuni orang lain. Kita juga minta ampun. Lalu ditujukan kepada Bapa kita dan terakhir di dalam nama Tuhan kita Yesus karena dia adalah pengantara daripada kita. Bahkan yang keenam, Tuhan Yesus juga menjelaskan manfaat dari doa. Supaya apa? Supaya kalau kita berdoa kita memperoleh kekuatan. Kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. Lalu apa? Supaya iman kita juga jangan gugur. Supaya kita juga jangan jatuh di dalam cobaan. Itu manfaat dari doa yang Tuhan jelaskan di dalam firman Tuhan. Dan bahkan yang terakhir, yang ketujuh. Ya, Yesus berdoa dengan berpuasa. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, karena dia mau bergantung kepada Bapaknya. Dari semua peristiwa ini, Tuhan Yesus memberikan teladan. Dia bergantung kepada Bapaknya. Dan dia mau setiap kita orang yang percaya juga bergantung kepada dia. Ketergantungan Yesus kepada Bapa ini memberikan teladan yang besar. Ya, kepada kita untuk memahami apa artinya menjalani hidup ini, ya, di dalam persekutuan dengan Allah. Setiap napas kita itu berasal daripada Tuhan, pemberian Tuhan, ya. Dan dia mau kita dipenuhi oleh kekuatan daripada Tuhan loh, ya. Ketika kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, ya, kita harus senantiasa berdoa. Andalkan firman-Nya. Ini tanda kebergantungan kita kepada Tuhan. Seorang gubernur, itu gubernur Wisconsin ya di Amerika gitu ya. Dia diminta untuk menengahi satu mogok massal di satu pabrik. Udah jalan 3 hari tuh. Yang demo juga nggak mau berhenti, majikannya juga nggak mau berikan solusi bagi permasalahan. Jadi dia diminta tuh. Waktu dia datang pagi itu juga udah berdebat ya. Satu dengan yang lainnya sedang berlangsung. Lalu dia masuk ya, kucluk-kucluk, polos-polos datang ke situ ya. Lalu dia nggak ngomong banyak gitu ya. Ibu saya mengajarkan untuk berdoa sebelum melakukan pekerjaan penting. Itu aja dia ngomong. Lalu dia doa ya, dengan apa? Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama. Waktu dia berdoa, yang lain ngikutin tuh ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti itu. Akhirnya semua ikut berdoa. Doa Bapa kami, ya berikanlah kami makanan kami yang secukupnya dan lain sebagainya. Sampai akhirnya karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Uniknya 15 menit setelah itu mogok massal berakhir. Jadi mulailah dengan doa. Kadang-kadang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Kayaknya klasik banget dia datang doa ya. Banyak peristiwa diselesaikan dengan doa. Justru ya
Ya Tuhan mungkin mau lihat nih, kamu mau pakai kekuatan otakmu sampai di mana? Ya, kita ini terbatas loh, mau pakai otak kita. Begitu stroke nggak bisa apa-apa. Mau pakai apa lagi kekuatan kita? Nggak bisa. Ya, hari ini banyak orang kena COVID, nggak berdaya, badannya lemes, muntah-muntah, masuk rumah sakit. Mau pakai uang kita kaya, ada yang lebih kaya. Ya, di surga juga nggak dipakai duit itu. Ya, ada yang lebih kaya daripada kita. Ada yang lebih berani memberikan persembahan kepada kita. Mau andalkan siapa? Ya, orang-orang sekitar kita, dia aja butuh ya pertolongan daripada Tuhan. Maka oleh karena itu datanglah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa itu adalah hak istimewa anak Tuhan untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara terus-menerus dan dua arah. Ya, di dalam doa kita bisa bersekutu, berelasi, berintimasi dengan Tuhan. Oleh karena itu awalilah ya seluruh kegiatan kita, pelayanan kita dengan berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau, Allah yang maha besar, yang mulia, yang suci, yang kudus. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, penyembahan kami menjadi menyimpang, muncul berbagai agama. Manusia mencari jalannya sendiri, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Tapi Engkau memberikan solusi dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Khususnya buat kami pada hari ini. Betapa istimewanya kami. Karena kami bisa datang kepada Tuhan kapan saja, di mana saja. Menaikkan doa kami, pergumulan kami, kesulitan kami, tantangan-rintangan kami, bahkan syukur kami kepada Tuhan. Kalau kami melihat di dalam perjanjian lama, betapa sulitnya orang untuk datang menghadap kepada Tuhan. Ada seorang pengantara dengan berbagai atribut yang lainnya. Tapi kami bersyukur, kami bisa datang kepada Engkau. Pertanyaannya adalah berapa sering kami memakai hak istimewa itu di dalam hidup kami untuk datang berdoa kepada Engkau. Atau mungkin juga kami tidak datang berdoa di hadapan Engkau. Kami mengandalkan otak kami, kepandaian kami, kecerdasan kami, kekuatan kami, harta kami, orang-orang di sekitar kami. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kami, Tuhan Yesus sebelum melakukan aktivitasnya, pelayanannya, bahkan sesudah pelayanannya, dia datang di hadapan Bapa untuk berkomunikasi, untuk berdoa, terus menerus, dua arah, untuk bersekutu, untuk berelasi, untuk berintimasi dengan Bapaknya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hati kami, berikan hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk kami melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin.